Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 5 yang hebat. Bersama PGRI Tulungagung, kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas tahun pembelajaran 2021-2022 semester 2. Kali ini kita akan membahas tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi, pembelajaran 5. Ayo disiapkan buku Cerdas Tangkas masing-masing. Dalam pembelajaran 5 ini, kita akan membahas ada 3 muatan yang akan kita bahas, yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SBDB. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal berbagai bentuk iklan, baik iklan media cetak maupun media elektronik. Iklan-iklan yang ditampilkan bermacam-macam jenisnya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan ada beberapa macam, antara lain 1. Iklan politik, 2. Iklan produk, 3. Iklan kegiatan, 4. Iklan pendidikan, dan yang kelima iklan layanan masyarakat. Nah, carilah iklan yang dipasang di daerah tempat tinggalmu mengenai berbagai hal. Catat iklan tersebut, kemudian tuliskan isi iklan tersebut. Bacakan di depan kelas. Selanjutnya, ayo kita membahas soal-soal ayo berlatih. 1. Berdasarkan isinya, iklan tentang pemilihan kepala desa atau iklan pemilihan kepala daerah merupakan jenis iklan A. Politik, B. Kegiatan, C. Produk, D. Layanan masyarakat. Jawaban yang betul adalah A. Politik. 2. Puskesmas akan mensosialisasikan program keluarga berencana kepada masyarakat. Maka jenis iklan yang dibuat adalah iklan layanan masyarakat. 3. Kelurahan Sukamaju akan mengadakan kegiatan senam massal. Maka untuk memberitahukan jadwal kegiatan tersebut, Kelurahan Sukamaju membuat iklan kegiatan. 4. Pak Hasan seorang pelaku usaha. Untuk memberitahukan produk usahanya, maka Pak Hasan membuat iklan produk. 5. Buatlah sebuah iklan pendidikan yang berkaitan dengan wajib belajar. Kalian bisa membuat sendiri contohnya. Sukseskan wajib belajar 9 tahun demi masa depan bangsa. Selanjutnya muatan IPA, KD 3.9 dan 4.9. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mempraktikkan tentang berbagai zat campuran. Kalian masih ingat tentang air dan gula yang dicampurkan setelah beberapa waktu gula larut dalam air sehingga air berubah menjadi manis. Air dan gula terlarut sempurna tanpa berubah ke bentuk semula. Kemudian, apakah kalian juga masih ingat ketika kalian mencampurkan air dan kopi? Air dan kopi terlarut tidak sempurna. Hal itu terbukti ketika larutan tersebut kita biarkan akan terlihat endapan kopi pada air tersebut. Nah, berdasarkan contoh dan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan ciri-ciri campuran adalah sebagai berikut. 1. Perbandingan zat penyusunnya berubah-ubah. 2. Tidak menghasilkan zat baru. 3. Dapat dipisahkan dengan pemisahan fisik. 4.
Sifat campuran sama dengan sifat zat pembentuk, dan yang kelima, zat penyusunnya dapat dilihat kasat mata. Bersama dengan anggota kelompokmu, buatlah percobaan tentang zat campuran berupa air dan tanah liat. Aduk air dan tanah liat hingga tanah liat tidak menggumpal. Tunggu beberapa saat, dan apakah yang terjadi pada campuran tersebut? Laporkan hasil percobaan kalian ke depan kelas. Selanjutnya, ayo kita menjawab soal-soal pada Ayo Berlatih. Soal nomor 1. Perhatikan campuran berikut. A. Minuman kopi. B. Jus jambu. C. Larutan gula. D. Larutan oralit. Jenis larutan yang tergolong campuran homogen adalah A dan B. B. A dan C. C. B dan C. D. C dan D. Jawaban yang betul adalah D. C dan D, yaitu larutan gula dan larutan oralit. 2. Minuman teh celup termasuk jenis campuran homogen. 3. Larutan yang terbentuk dari gula dan perasan jeruk nipis termasuk dalam campuran homogen. 4. Larutan air dan sirup termasuk jenis campuran homogen. 5. Beri penjelasan mengapa larutan air dan gula disebut campuran homogen. Karena air dan gula terlarut sempurna tanpa berubah ke bentuk semula. Selanjutnya, muatan SPDP, KD 3.3 dan 4.3. Sebuah karya tari akan menarik jika diperagakan dengan berbagai pola lantai. Tujuan dibentuknya pola lantai dalam tari diantaranya sebagai berikut. 1. Membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya. 2. Membedakan antara gerakan satu dengan gerakan yang lain dalam sebuah tari. 3. Membuat tarian menjadi semakin menarik untuk dinikmati. 4. Membuat penari agar terlihat secara keseluruhan di depan para penonton. Dan yang kelima, menguasai panggung secara keseluruhan. Nah, untuk kegiatan kalian, buatlah pola lantai bersama anggota kelompokmu, kemudian praktikkan pola lantai tersebut dengan gerakan berpindah tempat. Selanjutnya kita bahas soal-soal pada Ayo Berlatih. 1. Pola lantai yang digunakan dalam tari ketak adalah A. Lurus, B. Melingkar, C. Diagonal, D. Zigzag. Jawaban yang betul adalah B. Melingkar. 2. Posisi tubuh saat membawakan tari saman adalah duduk. 3. Gerak penari menyudut ke kiri atau ke kanan akan membentuk pola lantai diagonal. 4. Penari tari Pakarena bergerak ke depan dan ke belakang akan membentuk pola vertikal. 5. Sebutkan 3 tujuan dibentuknya pola lantai. Ada beberapa tujuan dibentuknya pola lantai. Antara lain, 1. Membuat penari tidak bertabrakan dengan penari lainnya. 2. Membedakan antara gerakan satu dengan gerakan yang lain dalam sebuah tari. 3. Membuat tarian menjadi semakin menarik untuk dinikmati. 4. Membuat penari agar terlihat secara keseluruhan di depan para penonton. Dan yang kelima, menguasai panggung secara keseluruhan. Pilih 3 saja. Demikian tadi pembahasan tema 9, subtema 2, pembelajaran 5. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap semangat dan terus berprestasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.